Nah, ini yang dikatakan mayusaddiquhul qalbu watma'anna ilaihi, yakin hatinya, jiwanya tenang. Kenapa? Yang memberi ketenangan adalah Allah. Yang memberikan ketenangan Allah. Kenapa? Syarat kita cuma tadi menyebut asma Allah. Sehingga kalimatani hafifatani ala lisani sakilatani fil mizan. Kalimat yang ringan diucapkan ya oleh lisan kita tapi memiliki berat di dalam nanti di yaumil qiyamah adalah karena sering kita melafadzkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Itu kalimat yang kita sering ucapkan, kita mengucapkan takbir, kita membaca Al-Fatihah, itu Pak yang menjadikan ketenangan di dalam hati kita, nur dan cahaya. Beda orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, punya harta pun masih kelimpungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'a min ibadihi li'adai afdali ta'ati wa iktisabi akmali syahadati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayyarat salata wa salaman da'imaini madamatil ardu was samawati amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Jami Al-Barakah, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Haidir beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Dan mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di majelis yang mulia ini. Tentunya puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai nikmat yang sangat besar. Di antaranya adalah nikmat iman yang memiliki arti sangat luas sekali bagi kita, khususnya pemiliknya. Nikmat Islam yang merupakan anugerah terbesar bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kesehatan yang menyempurnakan terhadap amaliyah Islam kita, sehingga dengan kesehatan ini mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang istiqamah di dalam ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan khususon bagi jemaah Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan nanti semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tentunya mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah
salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan mengkaji tentang akidah. Karena memang akidah ini merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh setiap insan. Kalau makna secara umum itu adalah keyakinan. Nah, setiap manusia di dunia ini punya keyakinan, cuman sumber keyakinannya itu sahih atau tidak sahih. Lah, akidah yang menjadi salah satu pokok bagi kita adalah tentu akidah yang benar-benar bisa menjadikan jalan penuntun bagi kita menuju kepada jalan kebenaran dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita pahami al-aqidah itu secara lughah, secara bahasa adalah arabtu, artinya ikatan, Pak. Jadi kalau sudah dimiliki akidah itu bagi seseorang, maka dia telah memiliki ikatan terhadap keyakinan itu, dan konsekuensi daripada ikatan adalah antara hak dan kewajiban. Maka orang yang sudah punya keyakinan, dengan keyakinan mereka, ya akan mereka korbankan dengan apa yang mereka yakini. Sebagaimana kita berkorban terhadap keyakinan kita, keyakinan yang bersumber dari apa yang telah dibawakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akidah yang kemudian dibawakan oleh Nabi kita adalah merupakan salah satu intisari terhadap kesatuan jiwa untuk hanya menyembah kepada Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, Allah yang memiliki kesempurnaan dan kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, karena Allah adalah pencipta makhluk. Nah, sehingga akidah yang telah dibawakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas merupakan akidah yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah satu tulisan, satu lembaran yang berisi tentang wahyu-wahyu Allah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan pokok di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga penegasan Allah di dalam Al-Quran itu pertama adalah bagaimana tentang keyakinan, tentang akidah. Sehingga akidah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini membersihkan dari akidah-akidah sebelumnya yang mereka menyembah kepada kemusyrikan, mereka menyembah kepada berhala, mereka menganut dengan agama nenek moyang mereka. Wal hikmah, serta Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hikmah. Apa itu hikmah? Pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sehingga Rasulullah SAW ini benar-benar menjadi pencerah di dalam alam semesta ini bagi seluruh makhluk hingga akhir zaman Nabi. Maka Nabi dan la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan
Allah mengajarkan kepada engkau, maksudnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa-apa yang tidak diketahui. Sehingga ketika seseorang mengetahui terhadap sesuatu, itu harus bersumber dari pengetahuan. Nah, pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang kehidupan, yang sebelumnya Nabi Muhammad tentu tidak mengetahui tentang hal tersebut. Nah, sehingga di sini dikatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, dan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak, arad itu ikatan. Sehingga ikatan ini yang sering kita ikrarkan di dalam setiap kita melaksanakan sholat, pada waktu kita mendengarkan kalimat azan, ya kan? Kalimat panggilan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Itu merupakan ikatan kita, perjanjian kita, kesaksian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah di mana menjadi inti daripada penyempurnaan kita untuk mengagungkan, untuk menyembah, sebab Allah sebagai sang pencipta. Nah, itu adalah keutamaan. Kemudian ikatan yang kedua adalah ikatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang meyakini kepada Al-Quran, tidak meyakini kepada nabinya, kira-kira sempurna nggak imannya? Tidak. Karena tauhid ini kan dibagi menjadi dua. Satu adalah syahadat, ini dia dibagi menjadi dua. Satu adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah berkaitan dengan syahadat Rasul, kesaksian kita kepada Allah serta kesaksian kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis yang panjang yang bersumber dari Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma amartukum bihi fakhudhu, apa yang kami perintahkan kepadamu, apa yang telah kami sampaikan kepadamu. Artinya perintah yang disampaikan oleh Nabi tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang menjadi perintah kami untukmu, fakhuduh, ambil itu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah kami larang daripadanya supaya engkau jauhi. Sehingga orang yang memiliki akidah, orang yang mengikatkan diri kita kepada kebenaran ajaran inilah mereka orang yang mengendalikan jiwanya dengan akalnya, jiwanya dengan kitab. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal mauti. Maka orang yang berakidah itu adalah orang yang cerdas dan orang yang mampu mengendalikan terhadap nafsunya, orang yang mampu mengendalikan terhadap jiwanya dengan kebaikan-kebaikan. Wa amila ba'dal mauti, dan apa yang kita lakukan dalam beramal ini semata-mata untuk nanti setelah kematian. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi ya Pak ya, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Lah ini ikatan kita Bapak-bapak terhadap kebenaran yang ada. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu, tentang janji. Apa janji kita? Ya tadi, taat apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau Rasul memerintahkan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan, fakhuduhu, maka ambil kebaikan itu, ambil ajaran itu. Nah, begitu juga janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairun mamnun, baginya pahala yang terus mengalir, yang tiada henti-hentinya. Lah, janji ini adalah merupakan satu konsekuensi. Allah merupakan zat yang maha agung, yang maha tinggi. Apa yang nanti akan dijanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah? Wadkhuli jannati, masuk di dalam surga aku. Lah, ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian yang ketiga adalah tentang makna akidah. Ini adalah al-jazmu. Apa itu, Pak? Keyakinan yang mantap. Kalau orang sudah punya akidah yakin mantap. Bapak-bapak ini keyakinan mantap. Kenapa? Walaupun kita dalam kondisi capek, ya, aktivitas kita seharian, bahkan mungkin tidurnya ada yang malam, ada kegiatan dengan kegiatan warga. Tapi karena kita memiliki kemantapan, melangkahkan kaki kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, itu perintah-perintah Allah yang kita ambil dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhuduhu, ambil itu semua itu. Maka kalau kita memahami penjelasan akidah secara syariat, secara syariah, secara undang-undang hukum tentang dinul Islam adalah ma yusaddiquhul qalbu, yaitu membenarkan terhadap apa yang ada di dalam hatinya tentang keyakinan tersebut. Wat ma'anna ilaihi nafsu, dan akan memberikan ketenangan kepada jiwanya. Nah, di dunia ini kan banyak orang yang tenang, banyak yang oleng, ya kan? Orang yang oleng, orang yang tidak memiliki prinsip di dalam hidup ini, hatinya resah, gelisah. Makanya sama di dalam lagunya, resah dan gelisah, ya. Menunggu di sini. Nah, ini zaman Pak Haidir muda ini. Jadi kalau orang yang beriman janganlah merasa resah. Sehingga orang yang memiliki akidah yang kuat, orang yang mengamalkan Quran, insya Allah normal hidupnya. 24 jam ini normal. Satu, ya wayahnya dia kerja, wayahnya dia tidur, wayahnya dia merem. Ada orang yang tidak bisa tidur, Pak. Duitnya banyak, ya, investasinya banyak, tapi mau tidur harus pakai obat tidur, ya, levelnya masing-masing ini kan, sekian gram. Nah, bapak-bapak, ya kalau naik mobil aja tidur, katanya kalau minum kopi bikin nggak ngantuk, 5 kopi masih ngantuk juga, itu nikmat, Pak. Berarti ketenangan jiwanya sangat luar biasa, tidak resah. Apa yang kita temukan pagi hari ini, minum kopi, minum teh, kan luar biasa. Apalagi kalau kita rajin pengajian tuh black kongguan sudah muncul. Ini kan rezeki yang sangat luar biasa, Pak. Nah, ini yang dikatakan mayusaddiquhul qalbu wat ma'ana ilaihi, yakin hatinya, jiwanya tenang. Kenapa? Yang memberi ketenangan adalah Allah. Yang memberikan ketenangan Allah. Kenapa? Syarat kita cuma tadi menyebut asma Allah. Sehingga kalimatani hafifatani ala lisani sakilatani fil mizan. Kalimat yang ringan diucapkan, ya, oleh lisan kita tapi memiliki berat di dalam nanti di yaumil qiyamah adalah karena sering kita melafadzkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Itu kalimat yang kita sering ucapkan. Kita mengucapkan takbir, kita membaca Al-Fatihah, itu, Pak, yang menjadikan ketenangan di dalam hati kita, nur dan cahaya. Beda. Orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, punya harta pun masih kelimpungan. Padahal dia investasinya sudah di mana-mana, Pak. Banyak sekali, tapi takut. Nah, itu kayak kemarin kebijakan perang dagang Donald Trump. Ya kan, sekian persen, akhirnya kelimpungan sendiri kan, karena nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kita mah tenang-tenang aja, Pak, ya, bodoh amat lah, yang penting, tapi ada aja itu kan. Itu kan apa? Ketenangan hati yang benar-benar kita jadikan sebagai simbol di dalam
kehidupan ini. Wa kana jazman inda muqtaqidihi, dan akan menjadikan ketenangan bagi pemilihnya. Itu siapa pemilih akidah? Ya orang-orang yang berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka orang yang tidak mau mengambil bagian terhadap ajaran ini, ya, fala yuqbala minhu, maka amal itu akan menguap. Terus ada yang bertanya, Pak, ya kan dia beramal soleh, dia bantu orang, iya dibalas oleh Allah. Tapi balasan Allah kan ada dua, Pak. Tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat bagi makhluk di dunia ini kepada siapapun itu, apalagi kepada manusia, kepada binatang melata, kepada semut, itu diberikan sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu. Yang penting manusia mau berusaha, pasti Allah akan berikan. Tapi sifat Rahim, kasih sayang di akhirat bagi orang-orang yang mengikuti jalan yang benar di dalam petunjuk-petunjuknya. Nah ini, sehingga orang yang memiliki akidah yang kuat, la yadkhuluhu syakkun wala raib, maka tidak lagi ada satu keraguan sedikit pun. Apa keraguan di dalam menatap hidup? Ya kan? Kadang-kadang ada orang resah, ada tetangganya sakit, ketakutan nanti sakit mati, ya kan, akhirnya mati juga. Tapi kalau orang yang berakidah kematian itu kan urusan Allah, ya kan? Dan setiap manusia itu sudah dijadwal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tinggal kapan tiket akan menuju kepada kematian itu. Karena kematian adalah yang paling penting tadi. Apa? Wa amila ba'dzal mauti, amal yang harus kita persiapkan untuk setelah kematian. Nah, yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang khawatir tadi adalah al-ajizu, man atba'a nafsahu hawa wa tamana 'ala Allah. Adalah mereka orang yang di dalam kelemahan iman, kelemahan jiwa, takut, sehingga lebih banyak dia mengikuti terhadap hawa nafsunya. Dia sudah punya jabatan tapi takut, Pak. Takut, wah ini nanti saya kalau nggak menggunakan kesempatan ini, bagaimana setelah saya pensiun? Akhirnya banyak sekali para pejabat yang masuk pasar. Masuk pasar, masuk bui maksudnya. Iya kan? Iya, karena hatinya nggak percaya, Pak. Hatinya nggak tenang gitu kan. Sehingga dalam jabatan ini kan amanah dari Allah. Woi, ketika diangkat bersyukur, ya bagus, itu ucapan syukur. Cuman kadang-kadang bersyukurnya itu karena jabatannya kan, bukan bersyukurnya karena nikmat ini adalah untuk menuju sebuah pengabdian. Nah, orang yang bersyukur kepada pengabdian, makanya kemudian banyak yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan milik Allah. Jabatan, harta, apalagi Pak? Keluarga, umur, ini kan milik Allah. Misalnya harta. Ini bisa jadi harta meninggalkan kita, bisa juga kita meninggalkan harta. Kalau dia hartanya masih banyak, masa dia mau nungguin hartanya sampai habis? Saatnya meninggalkan. Lah, artinya apa Bapak-bapak? Jadi apa yang menjadi bagian di dalam hidup ini benar-benar harus menjadi bagian yang tidak boleh untuk kita abaikan. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sumber-sumber dari akidah yang kita miliki ini adalah Al-Quran, Pak. Al-Quranul Karim. Sehingga jangan sampai kita lari dari Al-Quran. Nah, kalau di dalam hadis itu bab yang membahas tentang keutamaan Al-Quran, itu betapa mulianya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran secara bacaan, belum secara amaliyah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sehingga Al-Qur'an ini supaya kita baca, Pak, itu sebagai apa namanya? Al-masadir,
tentang sumber di dalam akidah itu adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamatis syafi'an. Nanti di dalam hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita. Maka kalau membaca Al-Quran, ya itu benar-benar dengan suara yang indah, suara yang bagus, ya suara yang memang diiringi dengan hukum makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kalau imamnya muda, enak bacaannya kan luar biasa. Nah ini bapak-bapak memang perlu Pak Haji Haidir mengkader. Kita kan masih muda tuh sudah tua sih. Harus ada kader-kader muda kan. Ya. Kader-kader ini kan sebagai penerus generasi Quran nih. Ya jangan sampai zaman sekarang kan zaman TikTok Pak. Orang itu yang penting terkenal, coba dilihat. Sehingga tidak sedikit orang yang akidahnya mulai bergeser. Maka generasi-generasi Quran masjid ini kan merupakan salah satu basis bagaimana membina diri kita, mengikatkan diri kita di masjid ini dengan berbagai kajian-kajian agar stabilitas jiwa kita. Jadi bicara stabilitas bukan hanya politik Pak. Jadi jiwa juga perlu yang namanya stabilitas. Jadi Quran inilah yang harus kita pegang dengan sebaik-baiknya. Karena Quran adalah merupakan sumber dari segala sumber yang harus kita pegang. Lah itulah yang Allah mengatakan tadi di dalam ayat yang pertama, wa anzalallahu alaikal kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Yaitu tentang perkataan, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang supaya kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ati'ullaha wa ati'u Rasul. Karena setiap apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terlepas ada keterkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang memantapkan kita itu adalah tentang bagaimana Islam yang menjadi sumber dari akidah itu bagi kita semua, agar kita semakin mantap apa sebenarnya makna yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam tadi. Ini memiliki makna ad-din ya, yang di dalam ayat tersebut adalah al-mulku. Apa itu al-mulku? Kekuasaan. Maka di situ dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Lah siapa yang akan memberikan pertolongan kita nanti di hari kiamat bapak-bapak? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis ini yang saya kutip dari Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan, wabihi ilaikola hadasana Muhammad bin Yahya hadasana Abdul Razak anba'ana Ma'mur an Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah SAW. Ini yang menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah nanti di hari kiamat Pak. Tentang bagaimana orang-orang mukmin nanti keadaan di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan tentang gambaran orang nanti di hari kiamat, idza khallasallahul mu'minina minan nari wa aminu. Apabila Allah telah mengangkat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, minan nar, dari api neraka. Makanya habis sholat kita itu sebaiknya membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Maka apabila Allah telah mengangkat orang-orang mukmin dari api neraka, wa aminu, aman mereka. Kenapa? Yang bisa mengangkat manusia dari api neraka siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah kita untuk
membaca istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya, jadi kita supaya selalu senantiasa mohon kepada Allah dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah, yang itu nanti yang akan menjadikan asbab, yang akan menjadikan wasilah agar kita diselamatkan, diangkat dari api. Aman kalau Allah sudah mengangkat dari api neraka. Ya. Kemudian dikatakan di dalam hadis tersebut, fama mujaddalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya asyaddu mujaddalatan minnal mu'minani li rabbihim. Tidak ada satupun perdebatan di dunia ini, Pak, yang lebih dahsyat. Bapak pernah nggak mendengarkan perdebatan di media ini yang sangat dahsyat? Sekarang yang lagi rame perdebatan apa? Ijazah palsu. Udah ribet urusannya. Itu udah dulu ijazah palsu nggak selesai-selesai. Ya. Jadi perdebatan di dunia ini menyangkut politik lah, menyangkut masalah sosial lah, menyangkut masalah kepentingan lain lah. Itu dahsyat. Ya. Bahkan itu sampai menyita publik dari berita-berita yang lain. Tetapi perdebatan di dunia ini, ya, tidak ada yang lebih dahsyat, ya, daripada perdebatan minal mu'minina li rabbihim, antara orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya. Jadi nanti ada perdebatan, Pak, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu. Jadi perdebatannya itu bukan berkaitan dengan masalah pengeyelan, tapi ini berkaitan tentang apa? Begini, Pak. Jadi orang-orang yang beriman itu bukan hanya nanti kumpul di dunia seperti ini pagi-pagi ini, tapi nanti di akhirat pun akan bersama-sama. Maka jangan pernah kita berlepas dari berjamaah. Lah, apa yang dikatakan oleh Nabi di situ? Tentang apa yang menjadikan orang-orang mukmin itu mendebat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fi ikhwanihimul ladzina udkhilun nar. Tentang teman-temannya dulu itu kok pada waktu hidup di dunia itu ada yang masuk ke dalam neraka. Ini kenapa sih teman saya kok nyasar ke neraka? Perasaan menurut saya baik-baik aja orang itu kan. Nah, di situ dijelaskan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala yaquluna, mereka berkata, orang-orang mukmin ini rombongan demo. Apa yang dikatakan orang-orang mukmin ini kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, kata Allah. Ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahubbuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ya Allah, mereka dulu itu saya bersama-sama sholat dari rumah ke masjid, apa namanya? Al-Barakah. Kita nggak tahu nanti kan apa masuk surganya bareng-bareng atau belakangan atau siapa dulu di antara kita, kan kita nggak tahu. Tapi jangan khawatir, ya kan, kalau ada ikatan itu pasti nanti akan saling menolong. Ya Allah, mereka itu dulu saya sholat bersama-sama, bahkan puasa bersama-sama, ya kan? Sebelum beduk maghrib kita nunggu di sini, berbuka bersama, tarawih bersama, ya. Bahkan wa yahubbuna ma'ana, kami juga saling berbagi, kami saling mencintai. Coba. Fa'adkhaltahumun nar. Mengapa engkau masukkan mereka ya Allah ke dalam neraka? Ya ke masjid bareng, Pak, tapi nggak tahu pulang dari masjid mampir kemana. Kita nggak tahu ya. Atau kita puasa bersama, ada amalan apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Lah, itu adalah protesnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah mendengarkan berbagai ungkapan dari orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga karena ngelihat temannya itu kok nggak kelihatan.
Kita kangen nggak Pak kalau ada temennya nggak kelihatan? Ini orang biasanya sholat berjamaah, kemana sih? Si Fulan gitu kan ya. Biasanya nongol, kalau nggak ada dia kok nggak rame gitu. Nanti di akhirat begitu Pak. Temennya biasanya nongol di dunia, ini kok kenapa nggak ada di surga gitu kan? Akhirnya apa? Idhabu fa'akhriju man araftum minhum. Maka kemudian Allah memerintahkan, ya sudah kamu pergi sana. Fa'akhriju man araftum minhum, dan keluarkan di antara mereka orang-orang yang kamu kenal. Jadi pergi ke neraka itu Pak. Ya. Kenapa? Lah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana dia telah diberikan izin oleh Allah sesuatu, seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh siapa namanya? Raja Namrud, ya kan? Secara apa namanya? Secara zat api itu kan panas. Tapi karena Allah sudah berkehendak, ya kan? Api itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Semua kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah orang-orang yang beriman itu untuk menemui di antara orang-orang yang di dalam neraka, fayatunahum. Nah, ketika datang fayarifunahum bisuwarihim, dikenali itu. Oh iya, si A di sana. Tapi ternyata begini, ada di antara orang yang berada di dalam neraka, la takuluna ruswarahum, tapi dia nggak kebakar. Coba. Walaupun dia mampir dulu di neraka, tapi nggak kebakar. Itu sebagian yang dia kenal temannya. Ada yang mereka tidak kebakar. Nah kemudian, wa minhum man akhadathu naru ila ansafi saqaihi. Ada yang kemudian mereka kebakar tapi sampai ke betis Pak Ibu. Ya. Jadi tadi ada yang cuma nongkrong tapi nggak kebakar. Ya. Ada yang kena kebakar kejilat sedikit. Yang neraka itu ya kan kita tidak bisa menggambarkan ya tentang neraka seperti itu. Tapi di dalam penjelasan di sini bahwasanya sebagian mereka yang tidak terbakar oleh api neraka, tapi sebagian rekan-rekan mereka ada yang kebakar sampai ke betis ya. Nah itu ya. Kemudian wa minhum man akhaddathu ila ka'baihi. Sampai ada juga yang mereka kebakar sampai ke mata kaki, macam-macam. Ini kan berarti dan dengan jumlah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya agar kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari hal tersebut, maka hidup ini benar-benar harus istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah menemui saudara-saudara satu iman, satu akidah, ya, kepada raja kehidupan akhirat itu adalah kemudian dia lapor bahwasanya apa yang telah mereka temukan fayukhrijunahum, dikeluarkan. Setelah mereka ada yang satu betis, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang mereka tidak kebakar tapi nongkrong di sana, dia keluarkan. Kemudian lapor kepada Allah, fayakuluna rabbana wahai rabb kami, akhrajna man qad amartana, kami sudah mengeluarkan mereka ya Allah dari apa yang telah engkau perintahkan. Jadi sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarkan. Jadi manusia ini nggak bisa berbuat kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah orang-orang tersebut dikeluarkan oleh Allah nih, ini kan sesama mukmin itu luar biasa. Di dunia kan bisa juga. Contoh ketika kita ada saudara kita yang meninggal dunia kan, doa kita ya, satu di antara orang yang meninggal dunia didatangin tetangganya 4 orang dan dia memberikan kesaksian yang baik, maka doa itu akan menjadi pengampun bagi si mayit. Maka ketika Rasul beliau takziah ke rumah Abu Salamah, Allahumma gfirli Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Jadi doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu sangat penting. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasimat khalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Itu kan menjadikan doa orang-orang bagi yang lain menolong.
Lah di akhiratnya nanti dikumpulkan. Sehingga orang-orang yang sudah dikeluarkan itu kemudian Allah perintahkan lagi, apa kata Allah? Akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin. Sekarang wahai orang-orang yang beriman, kalau ada teman-teman kamu yang ada di sana masih masuk neraka, tapi dia masih punya iman, banyak amal kebaikannya yang sedikit, ketika dia memiliki satu iman walaupun waznu dinar, hanya 1 dinar, keluarkan. Ya, summa man kana fi qalbihi waznu nisfi dinarin. Dan mereka orang yang punya iman cuman setengah dinar. Kita imannya kan masing-masing, Mbak. Orang itu keimanannya berbeda-beda. Ada orang yang imannya sangat kuat, ibadahnya sangat teliti. Tapi ada yang ibadahnya kadang-kadang bolong, kadang-kadang rapet. Puasanya kadang-kadang full, kadang-kadang tidak full. Apapun itu dia masih membawa tentang keimanan. Kemudian summa man kana fi qalbihi misqalu habbati min khardalin. Kemudian di antara mereka masih ada hanya sebiji sahwi, kecil ya Pak ya. Udah habis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun itu ketika masih ada iman, kebaikan akan bersamanya. Nah, sehingga ayat inilah yang menguatkan tentang bahwa kita meyakini terhadap yang gaib. Maka faman lam yusaddiq hada, maka siapa yang tidak percaya dengan ini, kan banyak orang yang nggak percaya dengan hari akhirat, Pak. Maka falyaqra, bacalah Quran, innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Sehingga sesungguhnya Allah tidaklah akan menganiaya ketika orang tersebut memiliki iman di dalam hatinya, dan tidaklah ada satu keraguan pun bahwa kebaikan yang telah ia miliki akan dilipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dengan pahala yang agung. Gini Pak ya. Jadi mudah-mudahan akidah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini menjadikan satu keselamatan kita minad dunya ilal akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Haji Haidir. Pas ya waktunya ya. Monggo.